Selamat menyaksikan. Tidak akan berhenti berkabung, tidak akan menikmati cuaca cerah seumur hidupku. Dan dengar, semoga ia tahu dan melihat betapa besar cintaku padanya. Aku tahu, bukan rahasia lagi buatmu bahwa Niko suamiku sering kejam kepadaku, kasar, dan bahkan serong. Tapi aku, Kaul, kasih sayangku kepadanya akan kubawa sampai alam kubur. Biarlah dia menyaksikan betapa besar cintaku padanya dari alam seberang. Ia akan melihatku tetap sama seperti sebelum ia meninggal. Wah, daripada bicara yang seram-seram begitu, lebih baik Nyonya keluar berjalan-jalan. Mending nggak si Beo,
mencol, dan bercanda dengan si Merak. Merak. Ada apa Nyonya? Mengapa menangis begini? Niko sayang sekali pada si Merak Kaul. Setiap kali ia memandang Merak itu, wajahnya bercahaya, matanya bersinar bagaikan mata bocah. Kaul, kita doakan jatah makannya hari ini. Ya Nyonya. Siapa itu? Katakan, aku tidak terima tamu siapapun. Baik Nyonya. Lihatlah Niko. Lihatlah betapa aku bisa mencintai dan memaafkanmu. Cintaku hanya akan berakhir bila hidupku di bumi ini berakhir. Kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik, istri yang begitu setia. Aku mengurung diri sendiri di rumah ini. Sedangkan engkau mengibuli aku. Anda main di sana sini. Sedangkan aku kau tinggalkan di rumah berminggu-minggu. Nyonya, Nyonya, ada mencari Nyonya. Dia mau ketemu dengan Nyonya. Kan sudah kubilang tadi, aku tidak terima tamu siapapun setelah suamiku meninggal. Sudah saya bilang padanya, tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting. Aku tidak akan menerima tamu siapapun. Itu sudah saya bilang padanya berkali-kali, tapi dia tidak mau tahu. Kan setan orangnya, dia malah memaki saya dan menggasak saya. Kemudian masa masuk. Di situ orangnya Nyonya. Kurang ajar. Suruh dia ke sini. Iya Nyonya. Bukannya bergaul dengan orang-orang macam itu. Apa yang mereka inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Lama-lama, orang-orang makin kasar saja. Kehilangan perasaan. Barangkali, memang harus tinggal di biara. Ya goblok. Sehingga bom kulit tua. Nyonya, perkenalkan saya memperkenalkan diri kepada Nyonya yang terhormat. Nama saya Brego dan saya pernah jadi tentara. Saya terpaksa sedikit mengganggu Nyonya karena ada suatu urusan yang sangat penting. Ada apa? Semasa itu, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 250 juta. Karena besok saya harus membayar angsuran 2 macam. Saya mohon untuk Nyonya melunasi hutang tersebut hari 250 juta. Untuk apa suami saya minjam uang sebanyak itu kepada saudara? ya macam-macam. Yang jelas dia sering membeli
banyak barang-barang mewah dengan cara berutang dengan saya. Jadi 250 juta itu adalah jumlah utangnya kepada saya. Jika saja suami saya minjam uang kepada saudara, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja, saya minta maaf karena saat ini saya tidak pegang uang. Lusa, baru saja punya uang dari penjualan hasil cengkeh dan tembakau. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus mengurangi uang untuk membayar surat besok pagi. Kalau tidak, saya bangkrut. Saudara, akan menolong saudara lusa. Saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa. Maaf sebesar-besarnya, saya harus membayar surat besok. Saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana lagi kalau saya tidak punya uang? Jadi, maksud Nyonya, Nyonya tidak mau membayar sekarang juga. Saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir? Ya itulah. Betul. Betul. Pasti. Pasti. Bagus. Hebat. Terima kasih. Bagaimana bisa saya tidak marah-marah? Dalam perjalanan ke sini, saya jumpa seorang kenalan. Dia bilang, mengapa kau ini selalu kelihatan marah-marah, uring-uringan terus sepanjang waktu? Saya sedang sangat membutuhkan duit. Pagi-pagi kemarin, pagi-pagi buta, saya meninggalkan rumah, berkeliling menagih utang. Tetapi, astaga, tidak satu pun yang mau bayar. Coba, apa pantas itu? Saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya kepada saudara. Lusa, setelah saya memberikan uang untuk penjualan cengkeh dan tembakau, uang saudara akan saya kembalikan. Setan! Saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau Nyonya. Maaf saudara, saya tidak terbiasa berkata-kata kasar atau nada bicara seperti itu. Saya tidak mau dengarnya lagi. Hebat, sungguh hebat dalih yang diajukan. Suasana hati. Suaminya mati kan 7 bulan yang lalu. Sedih ya sedih, orang boleh saja sedih. Tetapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku harus membayar angsuran. Besok 2 orang akan datang menagih. Nyonya, saya tahu suami Nyonya meninggal. Nyonya sedang berduka cita dan tembakau Nyonya belum dibayar. Tetapi coba katakan, lantas saya mesti bagaimana? Apakah saya harus lari terbirit-birit ketika 2 orang itu datang? Nyonya, aku menagih Herman. Istrinya bilang dia sedang pergi. Aku pinjam menagih Ros, dia sembuh. Lucio malah mengajakku bertengkar sampai aku melempar dia ke penjara. Yang satu ini sedang diserang suasana hati. Gila, tidak satu pun yang mau bayar. Aku tahu sebabnya. Aku terlalu baik, terlalu lembut hati, serba makmur, serba memaafkan. Ya, itulah sebabnya. Tapi mulai sekarang, lihat saja, aku tidak akan lagi bisa dipermainkan. Aku akan tetap di sini sampai uang-uangku dikembalikan. Malah betul aku hari ini. Sampai sengal napasku. Ya Tuhan, mataku sampai berkunang-kunang. Hei, kamu! Sini! Ada apa, Tuan? Ambilkan minum. Baik. Kalau bisa kopi. Coba, gimana logikanya? Aku sedang pepet, butuh uang dengan segera. Tetapi dia tidak mau membayar, gara-gara suasana hati yang tidak mengizinkannya
dasar logika perempuan. Cupet. Pulang mengapa aku gak suka pergi dengan perempuan. Aduh, setuju tubuhku gemetar. Begitu aku melihat makhluk puitis semacam itu. Meski dari jauh, kakiku begitu gelegak sampai aku kejang-kejang. Nyonya sedang di daerah badan dan tidak terima tamu. Air putih, saya tadi kan mintanya kopi. Tunggu. Mau dibawa kemana itu? Kan minta kopi. Kembalikan, saya mau minta minum tadi kan. Malah kamu bawa kembali. Tidak badan dan tidak terima tamu. Baiklah, kau tidak usah menemuiku. Aku akan terus tinggal di sini sampai uang-uangku dikembalikan. Kalau kau tidak enak badan seminggu, aku akan terus duduk di sini seminggu. Kalau kau sulit 1 tahun, aku akan terus duduk di sini sampai 1 tahun. Pokoknya uangku harus dikembalikan, nyonya yang terhormat. Aku tidak akan bisa kau kelabui dengan kedipan-kedipan matamu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menjengkelkan adalah perempuan murung dengan segala teteknya, suasana hatinya ini. Tuh, pusing kepalaku. Nyeri. Aja minum saja lah. Ya. Hei, kamu sini. Ada apa? Minum. Tuh, penampilanku memang tidak karu-karuan. Kotor, debu, rambutku acak-acakan. Tentunya nyonya itu menganggapku seperti gelandangan saja. Memang tidak sopan masuk ke rumah orang dengan penampilan yang begini. Lihat. Aku kan kesini untuk menagih hutang, bukan untuk mengapeli dia. Dan tidak ada aturan atau undang-undang yang menyuruh untuk berpakaian rapi bagi seorang penagih hutang. Makin lama Tuhan makin seenaknya sendiri. Apa kamu? Tidak tahu ya siapa yang kau ajak bicara ini? Tutup mulut busukmu itu. Wah, betul-betul binatang buas celaka. Pada sekarang dan aku yang nyonya sedang ada di rumah. Marah Tuhan. Rasanya emas, seluruhnya sampai hancur. Muat seluruh. Sebenarnya mata. Hei, bunuh jelek. Tuan, saya sungguh tidak terbiasa merasa manusia berlaku ini. Saya juga tidak terbiasa merasa teriakan. Saya mohon kepada Tuhan dengan hormat dan sangat. Janganlah mengganggu ketentraman saya. Bayar hutang nyonya dan saya akan segera pergi. Saya
Sudah saya katakan kepada Tuhan dengan bahasa yang jelas dan lugas. Saat ini, saya tidak pegang uang. Tunggulah sampai lusa. Dan dengan penuh rasa hormat, telah saya katakan kepada Nyonya dengan bahasa yang jelas dan lugas pula. Saya membutuhkan uang hari ini, bukan lusa. Tapi apa yang bisa saya lakukan kalau saya tidak punya uang untuk melunasi Tuhan? Jadi Nyonya tidak mau membayar sekarang juga. Saya tidak bisa. Baik, kalau begitu, ya saya akan terus tinggal di sini. Saya akan terus duduk begini ini sampai uang-uangku dikembalikan. Jadi, Nyonya mau bayar besok lusa? Baik, aku akan terus duduk begini ini sampai lusa. Hei, tapi dengarlah. Besok kan saya harus membayar angsuran 2 macam. Ya tidak? Apa Nyonya pikir saya ini cuma melucu-lucu? Bikin-bikin. Saudara, saya mohon untuk tidak teriak-teriak. Ini bukan kandang kuda. Saya bukan hanya soal kandang kuda, tapi besok kan saya harus membayar angsuran 2 macam. Ya apa tidak? Saudara yang tidak tahu bagaimana berbicara di hadapan seorang wanita. Tahu, aku tahu benar bagaimana cara berperilaku di hadapan seorang wanita. Sama sekali tidak. Saudara kasar yang tidak tahu sopan sama sekali. Pria baik-baik tidak bicara seperti itu di hadapan seorang wanita. Oh, ini baru kejutan. Jadi Nyonya ingin saya berbicara dengan bahasa yang bagaimana dengan Nyonya? Bahasa Prancis mungkin. Baik. Madam, syukur. Saya begitu bahagia bahwa Nyonya tidak mau membayar saya. Maafkan saya yang telah mengganggu Nyonya. Alangkah cerah udara pada hari ini. Pakaian berkabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok dan pantas untuk Nyonya. Kenapa kamu diam? Itu kasar tolong. Sama sekali tidak lucu. Itu kasar tolong. Sama sekali tidak lucu. Aku tak tahu bagaimana berperilaku di hadapan seorang wanita katanya. Dengar, aku sudah mengenal banyak wanita dengan segala lika-liku mereka. Banyak sekali. Banyak dari burung gereja yang Nyonya lihat di depan rumah. Sudah 3 kali aku berduel senjata gara-gara perempuan. 12 wanita aku tolak cintanya. Dan cuma 9 yang menakluk saya. Aku pernah tolong terkoyok. Sentimental menghadapi wanita. Merayu-rayu. Bahkan sanjungan. Membungkuk-bungkuk. Melata-lata. Aku pernah tulus bercinta dan berita di kala berkeluh kesah pada rembulan. Aku juga pernah berkicau seperti kutilang, berbusa-busa berbicara tentang emansipasi wanita. Separuh hartaku telah kuhabiskan untuk memanjakan emosi kemesraan. Tetapi sekarang, oh, terima kasih. Jangan orang Nyonya bisa menjerat saya. Pengalaman pahit sudah cukup. Bola mata yang hitam berbinar, bibir yang merah merona, wajah yang cantik dan anggun. Alah, sialan. Dengar Nyonya, 100 perak itu tidak akan saya kasih untuk semua itu. Nanti dulu, jangan salah tangkap. Saya maksud bukanlah wanita yang ada di depanku ini, tapi semua wanita, semua. Yang muda, yang tua, semua sama saja. Semua munafik, ibu paling pemilik. Walaupun, maaf, biasanya ininya payah, tumpul, tidak bisa logis. Memang mereka makhluk puitis. Dilihat dari luarnya saja, laki-laki pun pasti akan terpana. Gandrung, ngebet, aduh, alangkah halus, mulus, kudus, bagaikan Dewi Suci. Tetapi coba intiplah apa yang ada di pikiran dan hati mereka, Nyonya. Apa, ah? Buaya busuk. Apa yang Nanti kamu... dulu, saya belum selesai. Paling jengkelkan adalah buaya ini berpikir bahwa mereka bisa memonopoli akan penghayatan cinta dan kemesraan. Ngasem. Coba Nyonya,
Nyonya boleh mengganti saya dengan kepala di bawah. Nah, aku itu, kalau Nyonya bisa menunjukkan kepada saya, wanita apapun, siapapun yang sanggup mencintai orang lain, siapapun juga, pada akhirnya mereka kan semua sama saja. Mereka hanya ingin memperbudak laki-laki, menguasainya, ya kan? Nah, Nyonya sendiri juga perempuan, jadi Nyonya tahu sifat perempuan sendiri, bagaimana berdasarkan sifat perempuan Nyonya sendiri. Jawablah dengan jujur, demi kehormatan Nyonya sendiri. Pernahkah Nyonya bertemu dengan seorang wanita yang sanggup mencintai pria dengan setulus, setia, dan pantang goyah? Tidak pernah. Cuma perempuan tua yang peot saja yang bisa setia. Maaf. Jadi menurut Tuan, siapa yang bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta? Tentunya bukan laki-laki kan? Ya laki-laki tentunya. Laki-laki bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta. Ini sungguh-sungguh berita gempar, Tuan. Kau ada apa untuk bicara seperti itu? Laki-laki bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta. Baiklah, karena penjelasan sudah sampai di sini, sekarang kau boleh tahu. Dari banyaknya pria yang kukenal, suamiku adalah yang paling baik. Aku mencintai dia dengan seluruh diriku. Padanya, serahkan hidupku, usia mudaku, kebahagiaanku dan nasib peruntunganku. Lalu, kau tahu apa yang terjadi, Tuan? Lelaki terbaik ini menipu dan mengkhianatiku di setiap kali ada kesempatan. Setelah ia meninggal, kutemukan banyaknya surat cinta satu lagi penuh dari banyaknya wanita lain. Sedangkan semasa ia hidup, aku sering ia tinggalkan di rumah berminggu-minggu. Lantas dia tidak pernah mencoba untuk setia kepadaku. Meskipun dia begitu busuk, aku tetap mencintai dia, tetap setia kepadanya. Tak pernah aku menyeleweng. Kukuburkan diriku di rumah ini, di tembok-tembok itu untuk selamanya. Tak akan aku melepaskan pakaian berkabung ini sampai hari kematianku. Pakaian berkabung? Aduh, lucu betul. Jadi kau kira aku tidak tahu mengapa kau mengenakan pakaian aneh ini dan tidak pernah keluar dari rumah? Astaga, saya tahu Nyonya. Oh, betapa misterius. Alangkah puitisnya. Lalu nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda tak berpengalaman yang akan melihat Nyonya dari ambang jendela. Lalu nanti mereka akan berkata, di rumah ini ada seorang wanita yang mengurung diri di rumahnya demi cintanya pada suaminya. Kau akan menjadi terkenal, dan semakin lama para pemuda itu akan semakin terangsang untuk mendekatimu. Alah, saya tahu akal-akalan macam itu, Nyonya. Apa? Berani kau ngomong begitu? Nyonya mengurung diri di rumah, tetapi tidak perlu lupa untuk berhias diri. Itu, apa itu kalau bukan budak macam Nyonya? Hah? Yang itu, ginju. Jangan kurang ajar, Tuan. Berani-beraninya kau ngomong begitu. Aku minta untuk kau segera pergi. Jangan berteriak-teriak. Aku bukanlah bujangan. Izinkan aku berkata bahwa hitam itu hitam, putih itu putih. Aku bukanlah wanita, dan aku sudah terbiasa mengutarakan apa yang ada di pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi jangan berteriak. Bukan aku yang berteriak, tapi kau, Tuan. Aku minta untuk kau segera pergi. Kembalikan uang saya, dan saya akan pergi. Aku tidak akan membayarmu. Kau harus, Tidak bisa. Pergi dan tinggalkan rumah ini. karena kau bukan tunangan, bukan pula pelayanku. Kau tidak usah berlagak macam-macam begitu, Nyonya. Aku tidak suka kau berlagak begitu. Kau masih berani duduk. Berani, ada apa? Aku minta untuk kau segera pergi, Tuan. Kembalikan uang saya. Penasaran betul aku. Penasaran betul. Kamu ini memang bangsat, beruang biadab, hewan. Dari mana hakmu menghinaku? Iya, aku menghinamu. Lalu mengapa? Kamu kira aku takut ya? Dan kau kira karena kau kebetulan makhluk puitis, lantas kau pikir aku tidak tega?
Kau pikir kau bisa menghina orang seenaknya tanpa mendapatkan hukuman? Ayo, aku tantang kamu berduel pistol. Cuma karena jarimu gemuk-gemuk, kepalamu besar dan bisa meraung kayak kerbau disembelih. Lantas, aku takut padamu. Setan, gak akan biarkan seorang pun menghinaku seenaknya tanpa mendapat hukuman. Ayo, aku tantang kamu sekarang. Sekarang juga. Sekarang juga. Almarhum suamiku punya banyak koleksi pistol. Akan aku ambilkan. Jangan lari kamu. Akan kubidik dia seperti aku bidik ayam. Kiranya aku ini remaja yang sentimental lah, Pak. Ya, duel antara laki-laki dan wanita. Inilah yang namanya bersamaan hak. Memang pas. Prinsip aku harus menembaknya mati. Harus ini prinsip. Tapi bukan main ya banyak perempuan itu. Wajahnya menyala-nyala, matanya gila-gila. Dia malah jadi tantanganku. Tuan, Gila, Tuan. pernah kenal perempuan macam ini seumur hidupku. Pergilah. Pergi. Ini wanita sejati, wanita idaman. Karena model-modelan perempuan lemah yang bisanya cuma merengek-rengek, melengkung, lalu besar. Wah, So saya terpaksa membunuhnya. Tuan. Pergilah. Mohon. Aku akan mendoakan Tuan. Aku janji. Aku senang padanya. Itu jelas perempuan penuh pesona. Pergilah. Wah. Pergi. Astaga. Tuhan. Minta ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apa ya doanya? Aku lupa. Bagaimana ini? Aduh, ngeri. Nah, ini pistolnya. Tapi, sebelum kita mulai, tolong ajarkan aku bagaimana cara menggunakannya. Baru pertama kali ini aku menyentuhnya. Begini, ada bermacam-macam jenis pistol. Ada yang dibikin khusus untuk berduel. Dan kalau ini sungguh-sungguh pistol bagus. Pistol mahal. Begini cara memegangnya. Begini. Ya, gitu. Kemudian angkatlah bagian yang ini. Ya, lalu mulailah membidik sasaran. Ya, gitu. Itu kepalamu ditegakkan sedikit. Bukan, ditegakkan. Bukan undangan. Itu lengannya harus diregangkan penuh. Ya, begitu. Kemudian jari yang ini nyangkol di sini dan menekan di sini. Ya, begitu. Tapi aturan yang terpenting adalah Nyonya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nyonya harus bisa menguasai seluruh tangan Nyonya agar tidak gemetar. Beres. Kurang enak menembak-nembak dalam rumah. Mari ke halaman belakang. Baiklah, cuma perlu kukatakan bahwa nanti aku akan menembak ke udara. Lantas, mengapa begitu? Sebab itu urusanku. Oh, jadi Tuhan tidak tega ya? Apa Tuhan takut? Jangan, contohlah aku. Aku tidak akan berhenti berkedip sampai peluru ini menembus jidatmu. Jidat yang paling aku benci. Jadi, kau takut? Ya, aku takut. Kita batalkan saja. Omong kosong. Mengapa dibatalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Dia jatuh hati padaku. Berani-beraninya dia bilang begitu.
Aku minta untuk kau segera pergi. Dengar, Ganda. Kau masih marah. Aku juga marah besar. Tapi bagaimana menjelaskannya? Soalnya adalah gini. Terus terang saja. Bagaimanapun juga, apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Sialan, aku jatuh hati padamu, mengerti? Malah hampir jatuh cinta. Jangan dekat. Aku benci padamu. Ya Tuhan, hebatnya perempuan ini. Sepanjang hidup baru pertama kali ini aku melihat perempuan yang sehebat ini. Aku tenggelam, aku tikus yang masuk perangkap. Tanpa bayangku. Jangan dekat. Aku tembak nanti. Pak, balah. Tak bisa kau membayangkan alangkah bahagianya diriku mati di hadapan sepasang mata yang indah dan ajaib itu. Terbunuh oleh peluru yang ditembakkan dari senjata yang tangan yang halus dan gemulai itu. Aku tidak berpikir. Pertimbangkan dan putuskanlah sekarang juga. Karena sekali aku melangkahkan kaki keluar dari rumah, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Kau harus membuat keputusan sekarang. Aku adalah dari keturunan yang baik-baik. Aku pria yang jujur dan penghasilanku lumayan. Dan aku sudah terbiasa dan sudah bisa menembak uang sasaran logam yang kau lemparkan ke udara sekalipun. Tentu kau segera pergi, Tuan. Tunggu sebentar. Bagaimana? Tidak. Pergilah kalau mau pergi. Tapi sebentar. Aku tidak tahu bagaimana marahnya aku. Jari-jariku sampai kesemutan menggambar jahanam itu. Mengapa kau jeblok di situ? Keluar! Kenapa tidak? Tunggu. Tahu bagaimana marahnya aku, Tuan? Nyonya, betapa marahnya aku hari ini. Aku jatuh cinta seperti anak remaja. Aku perlu lutut memohon-mohon kepadamu. Dan ini satu hal yang paling tidak kuinginkan. Besok pagi aku harus membayar surat. Dan sekarang kau malah bikin aku jatuh cinta. Untuk ini aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Jangan mendekat. Benci aku. Jangan mendekat.